Siapa? Hei! Astagfirullahaladzim.
Oke, kawan-kawan, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mirwan Nurali. Gimana kabar kalian untuk semuanya? Mudah-mudahan pada baik, sehat, panjang umur, dan tentunya selalu dimudahkan milik rezekinya ya, amin. Nah, jadi pada kesempatan malam ini saya akan camping lagi, dan malam ini saya lokasinya di Gubuk ya. Jadi saya kembali ke gubuk saya, bukan kembali sih, mendatangi gubuk saya yang lainnya maksudnya. Karena saya sudah berapa gubuk ya yang sudah didatangi itu, 2 gubuk kalau nggak salah ya gubuk saya tuh. Jadi ini gubuk yang ketiga ya. Nah, kenapa saya datang ke gubuk ini? Karena kemarin saya dimarahin sama yang punya lahan ini ya. Kenapa saya dimarahin? Karena yang punya lahan ini udah lama sih katanya kesininya. Dia pas kesini nemu di gubuk ini tuh nemu sesajen guys, sesajen ya. Nah, jadi dulunya saya pas bikin gubuk ini minta izin dulu ya sama yang punyanya, dan yang punyanya itu mengizinkan saya untuk mendirikan gubuk di sini, dan saya menempatinya 1 malam dulu itu, dan tidak pernah ke sini lagi. Nah, sekian lama sama saya ditinggalin gubuk ini, dan singkat ceritanya yang punya lahan tidak tahu mau apa ke sini. Namanya juga yang punya lahan ya, mungkin ada keperluan apa, tidak tahu saya juga. Nah, jadi pas dia ke sini itu menemukan sesajen katanya di gubuk ini itu. Nah, lalu orang itu marahlah sama saya. Katanya begini, kok kamu berani-beraninya katanya membuat kemusyrikan di lahan saya katanya. Karena kan yang menyediakan sesajen itu rupa-rupa lah, bukan rupa-rupa sih, beda-beda pendapat ya. Ada yang menyangkanya kemusyrikan atau yang lain gitu, karena beda-beda tempat kan. Nah, jadi dia kira itu saya yang menyediakan sesajen itu di sini tuh. Dan saya juga menjawab sama si bapak itu, kata saya tuh tidak tahu, karena saya sudah lama ya tidak ke sini, ke gubuk ini. Tapi si bapaknya tidak percaya, katanya mana mungkin katanya, karena itu gubuknya kamu yang buat, jadi sesajen itu juga pasti punya kamu katanya. Jadi saya penasaran lah dengan cerita si bapak itu, apa mungkin gitu, apa iya ada sesajen di gubuk saya. Nah, jadi si bapak itu kenapa sampai marah sama saya? Karena di dalam sesajen itu mendapatkan satu benda yang aneh katanya. Jadi seperti boneka ya, sebesar apa ya, sebesar kayak gini katanya, sebesar tangan lah. Si benda itu dibungkus dengan kain kapan dan penuh dengan darah katanya. Jadi si bapak menyangkanya mengundang hal-hal yang aneh atau gimana lah mungkin ya, menurut dia. Dan saya juga jadi penasaran, jadi pengen mendatangi gubuk ini lagi. Kata saya itu insya Allah lah nanti saya akan datang lagi ke sini, saya pengen membuktikan, kata saya tuh, apa iya gitu, karena saya tidak sedikit pun juga merasa melakukan hal itu gitu. Dan tadi pas saya datang ke sini tidak menemukan apa-apa, tidak menemukan bekas apa-apa atau sudah dibuang atau gimana gitu sama si bapak. Tapi saya pas ke sini tidak mendapatkan apa-apa.
Jadi saya pengen pengen mencari bukti lah malam ini bahwa saya tidak melakukan hal itu gitu. Jadi bisa menjelaskan sama si bapaknya, karena si bapaknya tidak percaya gitu dengan penjelasan saya. Oke. Oke, kawan-kawan, kita ngemih dulu ya, karena malam ini saya tidak masak yang lain. Kita makan menu darurat aja, menu simpel maksudnya. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Para luna Gusti, langsung makan dari KTL-nya. Oh ya, kawan-kawan, lupa saya satu lagi. Jadi di lokasi ini itu sekitar 150 meteran lah. Jadi di situ tuh ada kuburan besar, tapi kuburannya kuburan tua semuanya. Jadi bukan kuburan warga sini ya. Karena tuh suara apa sih? Karena kuburannya sudah tidak terurus, kayak kuburan zaman dahulu kala gitu. Cangkel megangnya. Saya lupa gak bawa piring, gak kemasukin ke tas.
ternyata dari tadi ya sampai menit sekarang atau jam sekarang saya belum menemukan tanda-tanda apa-apa gitu. Cuma tadi doang seperti ada yang melempar, tapi itu kayaknya burung sih di pohon kopi. Soalnya di belakangnya ada kopi kan, pohon kopi. Soalnya saya berharapnya itu mendapatkan bukti lah untuk menjelaskan sama orang yang punya lahan ini gitu. Soalnya kalau saya tidak mendapatkan bukti, saya tidak punya alasan lain gitu, walaupun saya tidak melakukannya. Mungkin sekarang di sini sudah jam berapa ya? Jam 12 lebihan lah. Oke, kawan-kawan. Karena dari tadi saya tunggu-tunggu ya. Di sini tidak ada interaksi apapun. Mungkin saya mau istirahat dulu aja karena sudah malam juga. Inilah kalau jeep ya guys, susah habis. Kita istirahat dulu aja lah. Oke. Astagfirullahaladzim. Kita istirahat dulu aja lah. Oke. Astagfirullahaladzim. Kita istirahat dulu aja lah. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke, kawan-kawan, saya mau tidur dulu aja ya, karena lumayan ngantuk dan capek juga sih. Di luar banyak banget suara-suara sudah pada bermunculan. Tidak tahu itu suara apa, karena saya juga belum mengeceknya. Namun siapa? Hei,
Siapa di luar? Astagfirullahaladzim. Barusan seperti ada golok di bawah ini. Saya takutnya orang jahat. Astagfirullahaladzim. 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 Halo? Siapa di luar? Astagfirullahaladzim. Halo? Astagfirullahaladzim. Ini harus keluar guys, harus keluar. Buru-buru. Susah lagi ini, kenapa? Ini apa lagi? Astagfirullahaladzim. 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 Di luar tidak ada apa-apa sama sekali kawan. Takutnya itu saya orang jahat gitu. Soalnya tadi beberapa kali ada golok yang masuk nancap ke dalam. Untung saja tidak kena saya. Halo? Siapa di sini? Halo? Assalamualaikum. Gubuk kenapa gubuk? Gubuk kenapa goyang? Goyang. Lihat gubuk. Sekelilingnya tidak ada apa-apa sama sekali guys. Tapi gubuk bisa goyang ya. Saya takutnya orang jahat gitu yang mau mencelakai saya gitu. Saya kagetnya tadi pas ada golok yang masuk, yang nancep masuk gitu. Untung saja tidak kena. Halo? Saya lupa. Golok saya tidak bawa masuk tadi. Tapi yang tadi nancap goloknya panjang banget. Yang tadi saya pas kaget itu pas mau keluar golok nancap di sini nih.
yang kedua di sono kan, yang ketiga di situ tuh, di sudut itu. Tapi di luar tidak ada apa-apa sama sekali. Baru malam ini saya merasakan kaget yang luar biasa, karena ini menyangkut nyawa saya guys. Kalau tadi golok sampai kena badan saya, habis lah saya. Gak berasa saya sampai keringatan kayak gini. Biasanya saya nemu nemu yang menakutkan juga tidak sampai berkeringat gitu. Kalau ini beda banget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya takutnya orang jahat gitu, karena saya tidak mau terulang kembali gitu yang sudah terjadi waktu dulu itu, waktu kejadian motor saya hilang. Tapi di luar tidak ada apa-apa sama sekali. Pas gubuk ini goyang juga. Astagfirullahaladzim. 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 Siapa di luar? Halo? Siapa di luar? Astagfirullahaladzim. 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 Ada yang membawa baju saya guys di sini guys. Tapi di luar tidak ada apa-apa sama sekali. Tapi seperti tangan yang menjambret baju saya. Tidak tahu dengan kamera bisa menangkap atau tidaknya, karena saya tidak bisa melihat ke belakang. Terus-terusan saya ditarik ke belakang sini. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim.
air sampai tumpah guys ke karpet, karena sudah juga kebasahan. Pada basah semuanya juga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jujur kawan-kawan ya, saya jadi merasa gak tenang, diam di dalam. Soalnya baru pertama malam ini saya mendapatkan gangguan yang ekstrim kayak gini. Saya curiganya ini perbuatan orang jahat, bukan perbuatan hantu atau setan ya. Saya tadi mau ngambil golok ini pas ada yang narik baju, tapi gak nyampe karena tarikannya kuat banget itu. Mungkin ini sudah menuju subuh. Dan tidak ada gangguan apa-apa lagi. Kayaknya saya tidak tidur lagi sampai pagi guys. Bentar lagi juga saya mau pulang aja. Saya tidak bisa meneruskan di tempat ini karena saya takut juga sih. Saya takutnya benar-benar orang jahat gitu. Dan saya mau minta solusi sama kalian semua karena malam ini cukuplah bukti buat orang yang punya lahan ini ya. Dan saya kayaknya tidak berani lagi ke gubuk ini. Jadi saya mau minta saran sama kalian semua ya. Nanti kan saya bentar lagi mau pulang aja karena ini sudah menuju subuh. Kayaknya sebentar lagi juga adzan subuh. Nah, dikarenakan saya tidak akan kembali lagi ke gubuk ini, saya minta solusi dari kalian semua. Bagusnya ya, karena pertama kan gubuk ini ada yang memakai buat apa ya, tidak tahu sih tujuannya, karena awalnya ada sesajen di gubuk ini, jadi takutnya itu dipakai yang tidak benar gitu. Nah, jadi saya mau minta solusinya, bagusnya diapain ini gubuk, dirobohin atau dibakar saja gitu. Soalnya saya tidak akan kembali lagi ke sini, tidak akan menginap lagi maksudnya ya. Jadi kalau dapat solusi dari kalian, bagusnya dirobohin atau dibakar, nanti insya Allah saya akan kesini lagi, tapi bukan buat
menginap, melainkan untuk melakukan yang dua itu, dirobohkan atau dibakar gitu. Jadi tulis aja di komen ya, bagusnya diapain gitu. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Saya mau beres-beres dulu dan ngambil terpal aja ininya, saya mau dibawa ya, saya mau pulang karena saya juga lumayan tegang sih malam ini. Jadi sekali lagi mohon saya minta solusinya ya, bagusnya dibakar atau dirobohin, oke?